Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, dan kenikmatan lainnya, sehingga kita masih dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema Nuzulul Quran. Bulan Ramadan sering dijuluki sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, sebab di bulan ini terdapat momentum bersejarah, yakni turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Momentum ini oleh umat Islam diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada para sahabat yang telah membukukan Al-Quran dengan melalui perantara beliau-beliau sehingga wujud Al-Quran sudah dapat kita lihat seperti saat ini, yaitu berupa buku atau kitab yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa proses adanya Al-Quran yang ada seperti saat ini adalah melalui proses yang sangat panjang, dimulai dari turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro hingga selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pada saat itu, ayat-ayat dan bacaan Al-Quran tersebut tersebar di beberapa media, seperti tulang, batu, kulit binatang, daun, dan lainnya. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran tersebut dibukukan dan kemudian terus disempurnakan hingga seperti saat ini. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam wahyu pertama ini, terdapat kata Iqra yang berarti bacalah, yang sudah jelas dan tegas bahwa kita diperintahkan untuk membaca. Selain itu, terdapat juga kata kolam yang artinya pena, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menulis. Allah mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar. Dari dua hal ini, bisa kita sebut Ramadan adalah bulan literasi, bulan tarbiyah, dan bulan pendidikan, di mana kita dianjurkan untuk banyak membaca dan menulis. Membaca dalam wahyu pertama ini memiliki makna yang luas, baik membaca yang bersifat kontekstual maupun tekstual. Makna membaca secara tekstual di bulan Ramadan ini adalah diwujudkan dalam bentuk mengaji atau tadarus Al-Quran yang sama-sama kita rasakan bahwa intensitas umat Islam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sangatlah tinggi dan perlu dipertahankan juga ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Membaca Al-Quran bukanlah sekadar bernilai ibadah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak sekali keutamaan dan manfaat dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, membaca Al-Quran menjadi obat hati. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegundahan atau keresahan hati, maupun penyakit hati lainnya seperti iri dan dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang memiliki arti, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa telah datang penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada sekaligus sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, membaca Al-Quran diberikan pahala per huruf. Keutamaan lain dari membaca Al-Quran juga diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan tentang bahwa setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Dan demikian, jika kita membaca satu lembar saja misalnya, maka pahala yang kita dapatkan sudah sangat berlipat. Yang ketiga, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Setiap muslim dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah tersebut sangatlah bermacam-macam. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan dan bahkan banyak keutamaannya adalah membaca Al-Quran sebagai kitab suci dan petunjuk umat Islam. Dalam sebuah hadis dari An-Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beberapa keutamaan dan manfaat dalam membaca Al-Quran tersebut hendaknya menjadi motivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Di antara bukti bahwa kita mencintai Al-Quran adalah dengan memperbanyak membacanya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Membaca Al-Quran secara kualitas artinya memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sedangkan secara kuantitas berarti memperbanyak membaca Al-Quran tersebut bukan hanya pada bulan Ramadan ini saja. Malam Nuzulul Quran bukanlah malam biasa. Ia malam peringatan di mana langit berbicara kepada bumi, di mana wahyu pertama kali menyapa umat manusia. Jika kita merayakan ulang tahun seseorang dengan memberikan hadiah, maka cara terbaik merayakan ulang tahun turunnya Al-Quran adalah dengan memperbanyak membacanya. Karena sejatinya Al-Quran tidak diturunkan untuk menghias rak buku atau dinding rumah kita, melainkan untuk menghiasi karakter dan perilaku kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapat keberkahan pada malam Nuzulul Quran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.